Siapa kamu? Aku belum pernah melihatmu di sini. Biasanya bukan kamu yang merawat ibu. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Teman-teman semua, dari manapun kalian mendengarkan, semoga selalu dalam lindungan Allah dan dimudahkan rezekinya. Kali ini kita akan mendengar sebuah kisah penuh air mata dan kejutan. Kisah tentang seorang perawat magang miskin bernama Nur, yang diam-diam memberikan air peninggalan neneknya pada ibu seorang CEO kaya raya yang koma. Tak ada yang menyangka, tindakannya yang sederhana itu justru membuka jalan menuju balasan yang sungguh tak terduga. Mari kita ikuti ceritanya hingga akhir. Jangan lewatkan satu bab pun. Namun sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langkah Nur menyusuri trotoar menuju rumah sakit terasa berat meski tubuhnya ringan. Matahari pagi menyorot kaca tinggi gedung megah itu, membuatnya tampak seperti istana yang dingin. Nur, gadis desa berusia 23 tahun, menelan ludah ketika pintu otomatis terbuka. Bau antiseptik langsung menyergap hidungnya. Inilah tempat di mana ia menjalani hari-hari magang sejak 2 bulan lalu. Sebuah kesempatan yang membuat orang tuanya bangga di kampung, tapi juga kesempatan yang tak jarang menyakitkan bagi dirinya sendiri. Sebagai perawat magang yang datang dari pelosok desa, Nur sering jadi bahan bisik-bisik. Rambutnya yang selalu dibiarkan sederhana, wajahnya polos tanpa make-up, serta pakaiannya yang tak pernah wangi parfum mahal, semua itu membuat beberapa perawat lain meremehkannya. Mereka memandang Nur seakan ia hanya numpang nama karena bisa masuk lewat tawaran langsung dari pihak universitas. Padahal Nur tahu betul, ia sudah berjuang dengan keringat, beasiswa, dan kerja keras, bukan karena keberuntungan semata. Itu si Nur lagi. Suster Karbitan. Bisik seorang perawat muda yang sedang duduk di meja pos. Kalau bukan karena jalur khusus, mana mungkin bisa masuk sini? Sambung yang lain sambil tersenyum sinis. Nur mendengarnya, tapi ia memilih diam. Hatinya lah yang menelan semua sakit itu. Ia ingat wajah bapaknya di kampung. Wajah yang keras karena matahari sawah. Ingat ibunya yang tangannya kapalan karena mencuci pakaian tetangga demi menambah uang hidup Nur saat masa kuliah dulu. Semua hinaan itu tidak ada apa-apanya dibanding pengorbanan orang tuanya. Ia harus bertahan. Siang itu, saat jadwalnya untuk mengantar catatan medis, Nur melewati lorong sayap barat. Lorong itu selalu sepi. Namun satu ruangan di ujungnya berbeda dari yang lain. Pintu putih dengan gagang baja selalu dijaga 2 bodyguard tinggi tegap. Mata mereka menusuk siapa saja yang lewat. Nur menunduk. Tapi sesekali ia berani melirik. Tirai jendela yang separuh tertutup memperlihatkan bayangan seseorang yang duduk di kursi samping ranjang. Hari pertama ia melihatnya, dadanya langsung tercekat. Seorang pria berjas rapi, wajahnya tampan namun pucat, menunduk sambil menggenggam tangan seorang wanita parubaya yang terbaring dengan selang-selang di tubuhnya. Nur sempat berpikir itu hanya pasien penting. Tapi dari seorang perawat senior yang masih baik kepadanya, Nur akhirnya tahu, pria itu adalah Rafif, seorang CEO muda yang terkenal. Dan wanita itu adalah ibunya. Sudah 5 bulan koma setelah kecelakaan mengerikan yang merenggut ayah dan adiknya. Sejak saat itu, setiap kali melewati lorong itu, Nur merasa dadanya ikut sesak. Bagaimana mungkin seorang pemuda kaya raya yang bisa membeli apapun di dunia, harus duduk tiap malam di samping ibunya tanpa bisa berbuat apa-apa. Rafif bahkan memilih tinggal di rumah sakit daripada pulang ke rumahnya. Katanya, di rumah itu masih ada suara tawa adiknya. Masih ada bayangan keluarga. Ia tak sanggup. Malamnya, di kamar kos yang pengap, Nur duduk memeluk lutut di atas kasur tipis. Dindingnya lembab, catnya mengelupas. Ia membuka laci kecil dan mengeluarkan sebuah botol kaca.
Botol itu sederhana, berisi air bening yang tampak biasa. Namun baginya, botol itu penuh kenangan. Itu peninggalan almarhum neneknya. Air itu pernah menyelamatkan ayah Nur ketika asmanya kambuh parah dan menyembuhkannya sampai sekarang. Juga pernah menyembuhkan seorang teman kuliahnya yang koma seminggu akibat kecelakaan. Nur tahu cerita itu terdengar aneh, bahkan mustahil. Tapi ia menyaksikan sendiri. Air itu bukan sembarang air. Nur menatap botol itu lama. Apakah mungkin bisa menolong ibu CEO itu juga? Gumamnya lirih. Hatinya berdebat. Jika ketahuan, ia bisa dianggap gila, bahkan dikeluarkan dari rumah sakit. Tapi jika berhasil, bukankah itu bisa menyelamatkan seseorang yang sudah lama terjebak dalam koma? Malam berikutnya, setelah memastikan jadwal Rafif keluar sebentar, masih ada 1 jam sebelum pria itu kembali ke ruangan. Nur memberanikan diri. Ia menyembunyikan botol itu di balik seragam birunya. Jantungnya berdetak keras saat melewati bodyguard. Tapi karena ia mengenakan seragam perawat, mereka hanya melirik sekilas, lalu membiarkannya masuk. Pintu tertutup di belakangnya. Ruangan itu hening. Mesin monitor berbunyi pelan. Lampunya berkedip hijau. Ibu Rafif terbaring pucat. Wajahnya tenang seperti tidur panjang. Nur menggenggam botol dengan tangan gemetar. Ia menuangkan sedikit ke sendok plastik, lalu mendekat perlahan. Bismillah, semoga ini jadi jalan baik. Bisiknya pelan, matanya berkaca. Ia menyentuhkan sendok itu ke bibir wanita koma itu. Setetes air bening mengalir. Lalu 1 suap kecil masuk ke tenggorokannya. Nur menahan napas. Takut terjadi sesuatu yang salah. Tapi wanita itu tetap diam. Nur mengulanginya. Suap kedua, ketiga, dan terakhir. Tangannya gemetar hebat. Keringat dingin menetes di pelipis. Tapi ia memaksakan diri untuk tetap tenang. Saat suapan terakhir masuk, ia menarik sendok, menutup botol, dan menaruhnya kembali ke saku seragamnya. Nur baru saja hendak menarik napas lega ketika klik. Pintu ruangan itu tiba-tiba terbuka. Cahaya dari lorong masuk, dan suara langkah berat terdengar semakin dekat. Mata Nur membelalak. Tangannya refleks melepaskan sendok plastik yang dipegangnya. Jantungnya serasa berhenti. Siluet seorang pria muncul di ambang pintu. Nur buru-buru mengambil sendok yang untungnya bukan terbuat dari logam itu. Dengan cepat disembunyikan di sakunya. Seolah setiap detiknya adalah palu yang menghantam jantung Nur. Melihat sosok di pintu itu. Pria itu berjalan masuk tanpa mengucap satu kata pun. Wajahnya letih, matanya merah, tapi tetap menyimpan sorot tajam. Tatapan yang biasa membuat bawahan di ruang rapat gemetar, kini tertuju pada sosok perawat yang tampak gugup di samping ranjang. "Siapa kamu?" Suara Rafif pelan, tapi menusuk. "Aku belum pernah melihatmu di sini. Biasanya bukan kamu yang merawat ibu." Nur tercekat. Tenggorokannya kering, seolah semua kata tertahan. Saya perawat magang, Pak. Baru beberapa minggu bertugas." Tatapan Rafif tidak berubah, dingin dan penuh curiga. Ia mendekat. Kursinya berderit ketika ia duduk di samping ranjang ibunya. Tangannya lembut membetulkan selimut yang menutupi tubuh wanita koma itu, lalu menggenggam jari kurus ibunya. "Sudah selesai pemeriksaannya?" Tanya Rafif datar, tanpa menoleh. Iya, Pak. Sudah," jawab Nur, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Padahal jantungnya masih berpacu liar. "Kalau begitu, pergilah," ucap Rafif singkat. Nur menunduk, buru-buru melangkah ke arah pintu. Langkahnya terasa berat, tapi ia memaksakan diri untuk tidak terlihat terburu-buru. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, ia sempat menoleh sekilas. Rafif sedang menunduk, keningnya menempel di punggung tangan ibunya. Bahunya bergetar halus. Ada luka yang dalam di sana. Luka yang tidak bisa ditutup dengan uang atau kekuasaan. Nur merasakan dadanya sendiri ikut perih. Namun ia tidak berani tinggal lebih lama. Ia keluar, menutup pintu pelan, lalu berjalan cepat melewati 2 bodyguard yang hanya melirik sebentar. Begitu sampai di lorong sepi, Nur berhenti, menempelkan punggung ke dinding dingin.
Napasnya terengah. Keringat dingin membasahi pelipis. Ya Allah, bisiknya lirih. Matanya berkaca. Jangan biarkan aku celaka karena kebaikan yang kumaksudkan. Pagi berikutnya, berita itu menyebar seperti api yang melompat di padang ilalang. Para dokter berlarian di lorong. Suster-suster berbisik penuh kaget. Ada yang tidak percaya. Ada pula yang menyebut ini mukjizat. Ibu CEO membuka mata. Saat itu Rafif terbangun dari tidurnya di posisi duduk. Lehernya pegal karena semalaman menunduk di samping ranjang. Tapi semua rasa sakit hilang begitu ia merasakan belayan lembut di rambutnya. Ia mengangkat kepala, dan seketika matanya membesar. Ibu. Suaranya pecah. Wanita itu membuka mata perlahan, menatapnya dengan sayu namun penuh kasih. Senyum lemah terukir di bibir pucatnya. Rafif tersedak tangis, memeluk ibunya erat. Ibu, Tuhan, terima kasih. Ibu sadar. Suara mesin monitor berpadu dengan tangis bahagia itu. Rafif menekan tombol darurat. Dokter dan perawat segera datang. Pemeriksaan cepat dilakukan. Kesimpulan mereka jelas. Pasien koma itu kini sadar. Tubuhnya masih lemah, tapi matanya hidup kembali. Itu adalah sesuatu yang selama 5 bulan terakhir dianggap mustahil. Namun di tengah kebahagiaan itu, pikiran Rafif malah tidak bisa tenang. Ia kembali mengingat kejadian kemarin malam. Apa mungkin ini hanya kebetulan? Dia ingat betul seorang perawat yang tidak ia kenal. Perawat itu menjatuhkan sendok. Wajahnya gugup. Dan ketika Rafif hendak tidur, ia melihat ada sisa basah di sudut bibir ibunya. Air? Apakah hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang sebenarnya terjadi? Rafif menatap ibunya yang kini tertidur lagi setelah lelah berbicara sebentar. Pikirannya berputar. Ia bertanya pada salah satu perawat senior yang biasa merawat ibunya. Semalam, siapa saja yang masuk ke ruangan ini? Tanya Rafif. Perawat itu kebingungan. Hanya saya, Pak, tidak ada yang lain. Tapi aku melihat seorang perawat muda, bukan kamu. Perawat itu menggeleng. Tidak ada, Pak. Saya yang bertugas penuh semalam. Rafif terdiam. 2 bodyguard pun tidak mengingat wajah perawat itu. Karena malam itu Nur menunduk ketika masuk. Seolah sosok itu hanya bayangan yang datang sebentar, lalu hilang. Di sisi lain, Nur menjalani pagi dengan wajah pucat. Ia tahu ibu CEO telah sadar. Kabar itu membuat seluruh rumah sakit geger. Air bening itu bekerja. Tapi bersamaan dengan itu, hatinya ketakutan. Kalau mereka tahu aku yang melakukannya, bagaimana nasibku? Pikirnya. Ia berusaha bersikap biasa, ikut sibuk bersama perawat lain. Tapi jantungnya tidak bisa berdusta. Tiap kali mendengar nama Rafif disebut, kakinya serasa melemah. Malam kedua setelah ibunya sadar, Rafif masih tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi wajah perawat itu. Ia yakin, ada sesuatu yang gadis itu lakukan. Ia mulai mencari. Bertanya pada satu persatu perawat baru, mencoba mengingat wajah Nur dari bayangan samar malam itu. Tapi rumah sakit ini terlalu besar. Ada puluhan perawat magang. Semua wajah nyaris mirip di balik seragam putih. Namun Rafif adalah pria yang terbiasa mengejar sesuatu sampai dapat. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Ada misteri yang harus ia pecahkan. Dan di balik itu, Nur yang polos tak tahu bahwa setiap langkahnya kini sedang dicari seorang CEO muda yang hidupnya berubah karena ulahnya. Pencarian itu baru saja dimulai. Rafif duduk di kursi panjang rumah sakit dengan wajah letih. Tapi matanya tetap tajam, penuh pikiran. Sudah 3 hari ibunya sadar. Namun pertanyaan yang menghantui dirinya tak pernah reda. Ia bisa saja menerima ini sebagai mukjizat dari Allah. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Namun batinnya yang kritis selalu kembali ke satu momen. Malam itu. Ia masih ingat jelas. Sendok yang terjatuh. Wajah seorang perawat muda yang gugup. Basah di bibir ibunya. Semua itu bukan kebetulan. Sejak hari pertama ibunya sadar, Rafif sudah menugaskan bodyguard untuk memeriksa catatan kehadiran perawat. Namun hasilnya nihil. Semua laporan menyebutkan, malam itu hanya ada 1 perawat senior yang bertugas.
Tidak ada catatan lain. Bahkan rekaman kamera di lorong tidak memperlihatkan sesuatu yang aneh, karena posisi pintu yang menutupi sudut pandang. Rafif semakin yakin, ada yang berusaha menyembunyikan sesuatu. Siang itu, ia memanggil salah satu perawat kepala. Aku ingin tahu semua perawat baru yang sedang magang di rumah sakit ini. Nama, wajah, semuanya. Perawat kepala itu terkejut. Banyak sekali, Pak. Ada puluhan. Aku tidak peduli. Bawa daftar dan tunjukkan padaku. Dengan segera, daftar itu dibawa. Satu persatu wajah ditunjukkan pada Rafif. Ia menatap dengan seksama. Namun tidak ada yang benar-benar pasti. Bayangan malam itu samar, cahaya redup, dan perawat itu menunduk hampir sepanjang waktu. Meski begitu, Rafif punya insting tajam. Ia percaya wajah itu akan ia kenali jika bertemu langsung. Di sisi lain, Nur berusaha menjalani harinya seakan tak ada yang terjadi. Setiap pagi ia berangkat dari kosan dengan baju putih sederhana. Rambut hitamnya selalu diikat seadanya. Wajahnya polos tanpa make-up. Dari luar, ia tampak seperti perawat magang lain yang sibuk mencatat, menyiapkan obat, atau sekadar menenangkan pasien anak-anak yang menangis. Namun di dalam hatinya, Nur hidup dalam ketegangan. Setiap kali pintu ruangan terbuka, ia takut wajah Rafif muncul. Setiap kali mendengar suara sepatu berat di lorong, ia merasa tubuhnya lemas. Ia tahu cepat atau lambat, kebohongan kecilnya malam itu akan terbongkar. Tapi ia juga merasa lega. Ibu Rafif kini sudah sadar, walau masih harus menjalani perawatan intensif. Itu artinya air bening dari botol peninggalan neneknya memang bukan kebetulan. Nur bersyukur, tapi sekaligus takut. Bagaimana jika rahasia itu diketahui orang lain? Bagaimana jika air itu dianggap halusinasi atau malah dituduh sebagai perbuatan syirik? Malam ketiga, Rafif kembali menyusuri lorong-lorong rumah sakit. Tubuhnya letih, tapi pikirannya menolak untuk istirahat. Ia berhenti sejenak di depan ruang anak. Dari balik kaca besar, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Seorang perawat muda duduk di lantai, dikelilingi beberapa pasien kecil. Nur sedang tersenyum lembut, membacakan cerita dengan boneka tangan seadanya. Anak-anak tertawa kecil. Wajah mereka cerah meski tubuh mereka lemah. Rafif menatap lama. Ada sesuatu pada perawat itu. Senyum polosnya, gerak tubuhnya, bahkan cara ia menunduk ketika tertawa. Hatinya seperti tergerak. Dalam sekejap, Rafif yakin, itu wajah yang sama. Ia membuka pintu dan masuk. Langkahnya membuat anak-anak terdiam sebentar, lalu berbisik kecil, karena mereka tahu siapa pria itu. CEO muda yang wajahnya sering muncul di televisi. Nur menoleh, dan seketika tubuhnya menegang. Senyum di wajahnya hilang, digantikan ekspresi kaget. Namun dengan cepat ia menunduk, mencoba bersikap tenang. "Perawat," ucap Rafif singkat. "Bisa bicara sebentar?" Nur menelan ludah, lalu mengangguk. Ia menitipkan anak-anak pada perawat lain, lalu berjalan pelan keluar ruangan bersama Rafif. Di lorong sepi, Rafif menatapnya tajam. "Kamu, perawat yang malam itu di ruangan ibuku, bukan?" Nur langsung merasakan tubuhnya gemetar. Ia buru-buru menggeleng. Tidak, Pak. Saya tidak pernah ke ruangan itu. Mungkin Bapak salah orang." Rafif mendekat selangkah. Suaranya tenang tapi tegas. "Jangan berbohong. Aku tidak pernah salah mengenali orang. Wajahmu, ekspresimu saat menoleh barusan, itu sama persis dengan malam itu." Nur semakin gugup. Ia menunduk dalam, menggenggam ujung seragamnya. "Saya hanya perawat magang, Pak. Tidak mungkin saya bisa masuk ke ruangan khusus seperti itu." Rafif terdiam. Ia tahu gadis ini sedang berusaha menutupi sesuatu. Tapi ia juga tahu, memaksa terlalu keras hanya akan membuatnya semakin menolak. Akhirnya Rafif menarik napas panjang. "Baiklah, aku tidak akan memaksa. Tapi suatu hari, aku akan tahu jawabannya." Ia lalu berjalan pergi, meninggalkan Nur yang masih berdiri kaku di lorong. Sepulangnya ke kosan malam itu,
Nur duduk termenung lama. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Ia merasa terjepit di antara kebenaran dan ketakutan. Haruskah ia jujur bahwa air bening itu peninggalan neneknya? Ataukah lebih baik ia diam selamanya? Ia tahu Rafif tidak akan berhenti sampai menemukan kebenaran. Dan ia sadar, hidupnya tidak akan pernah sama lagi sejak malam ia nekat menyuapkan air itu ke bibir ibu CEO. Yang Nur tidak tahu, Rafif kini semakin yakin. Dan keyakinan itu akan membawanya pada keputusan-keputusan yang tak pernah Nur duga sebelumnya. Malam turun dengan pelan di atas kota. Gedung rumah sakit berkilau bagai kristal dingin, namun di dalamnya penuh napas yang tertahan, harapan yang menggantung, dan doa-doa yang tidak pernah putus. Rafif berdiri di balkon lantai 3, menatap jalanan yang ramai di bawah. Mobil-mobil melintas, klakson terdengar, tapi pikirannya jauh. Ia memikirkan kembali pertemuan siang tadi dengan Nur. Gadis itu jelas-jelas gugup ketika ia tanyai. Tatapan matanya, gerak jarinya yang gelisah, dan cara ia berusaha menghindar, semua itu membuat Rafif semakin yakin. Nurlah perawat yang malam itu masuk ke ruang ibunya. Namun ada sesuatu yang membuat Rafif ragu untuk langsung menekan lebih jauh. Wajah Nur terlalu polos. Bukan wajah seorang pembohong licik. Ada ketulusan yang samar-samar terasa, meski dibungkus ketakutan. Apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Sementara itu, di kamar kos kecilnya, Nur duduk memeluk lutut di sudut ranjang. Matanya sembab karena menangis. Ia sudah hampir jujur tadi sore, ketika Rafif menatapnya begitu tajam. Rasanya sulit menahan kebenaran di depan pria yang seolah bisa membaca isi hati. Tapi bayangan konsekuensi selalu menghantui. Bagaimana jika ia dianggap melakukan tindakan berbahaya pada pasien? Bagaimana jika ia dituduh menggunakan hal-hal gaib yang tidak bisa dibuktikan secara medis? Ia bisa dikeluarkan, bahkan bisa dipermalukan. Semua mimpinya akan hancur. Ia menoleh ke meja kecil di samping ranjang. Botol kaca itu masih di sana, berkilau redup diterpa cahaya lampu kos yang remang. Nur menatapnya lama. Tangannya bergetar ketika menyentuh botol itu. "Nek, aku harus bagaimana? Kalau aku diam, aku merasa berdosa karena menyembunyikan kebaikan yang engkau titipkan. Kalau aku jujur, aku bisa kehilangan segalanya." Bisiknya lirih. Air matanya jatuh, menetes di tutup botol. Keesokan harinya, Rafif datang ke ruang ibunya dengan wajah lebih tenang. Sang ibu kini sudah bisa berbicara meski pelan. Suaranya masih lemah, namun setiap kata seperti cahaya bagi Rafif. "Vi." Suara ibunya serak. "Malam itu, aku merasa ada yang menyuapiku dengan air. Rasanya sejuk, lembut. Aku tidak bisa lupa." Rafif menunduk, menggenggam tangan ibunya. "Ibu yakin? Itu bukan hanya mimpi." Wanita itu tersenyum samar. "Tidak, itu nyata. Aku ingin mengucapkan terima kasih. Tapi ketika membuka mata, hanya kamu yang ada di sini." Kata-kata itu membuat Rafif semakin yakin. Ia memejamkan mata sejenak. Hatinya bergetar. Ada seseorang yang telah menjadi perantara mukjizat ini. Dan ia bertekad untuk menemukannya. Hari itu, Rafif sengaja berkeliling ke beberapa ruangan di rumah sakit. Ia memperhatikan satu persatu wajah perawat magang. Namun semua terasa biasa. Tidak ada getaran yang sama seperti ketika ia melihat Nur bersama anak-anak. Hingga sore menjelang, ia kembali melewati ruang anak. Dari balik kaca, ia melihat Nur lagi. Kali ini gadis itu sedang membantu seorang anak kecil makan. Wajahnya penuh kesabaran, meski anak itu rewel dan menumpahkan bubur ke bajunya. Nur hanya tersenyum, mengelap sisa makanan dengan sabar, lalu kembali menyuapi dengan lembut. Rafif memperhatikan dengan seksama. Ada sesuatu pada Nur yang berbeda. Ia bukan hanya sekadar perawat magang. Ada ketulusan yang jarang ia lihat pada orang lain. Bahkan pada karyawan terbaiknya sekalipun. Ia masuk pelan, berdiri di dekat pintu. Nur menoleh sebentar. Wajahnya sempat panik, tapi segera ia tunduk lagi. "Perawat." Suara Rafif terdengar. Nur menegakkan tubuhnya, menunduk hormat. "Iya, Pak."
Aku ingin bicara lagi, setelah kau selesai di sini. Wajah Nur pucat. Ia mengangguk pelan, lalu kembali fokus pada anak kecil di depannya. Setengah jam kemudian, mereka berdua berdiri di lorong sepi. Nur berusaha menahan tangis yang ingin keluar. Aku tidak akan memaksamu mengaku sekarang. Rafif membuka suara. Nadanya lembut tapi tegas. Tapi satu hal yang ingin ku tahu. Jika memang ada sesuatu yang kau lakukan malam itu, kenapa? Kenapa kau melakukannya? Nur menggigit bibir. Ia tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk, menahan isak yang hampir pecah. Melihat itu, Rafif menarik napas panjang. Baiklah, aku akan menunggumu bicara sendiri. Tapi ketahuilah, aku tidak pernah melupakan wajah orang yang menolong ibuku. Rafif lalu pergi, meninggalkan Nur yang terisak pelan di lorong. Malam itu, Nur tidak bisa tidur. Kata-kata Rafif terus terngiang. Ia merasa pintu rahasianya semakin sempit. Cepat atau lambat, kebenaran akan terbongkar. Namun yang membuat hatinya semakin berat adalah tatapan Rafif. Tatapan yang bukan hanya penuh kecurigaan, tapi juga menyimpan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Seolah di balik dinginnya, ada rasa terima kasih yang dalam. Nur memeluk botol kaca itu erat, lalu menutup mata dengan air mata yang terus jatuh. Allah, kuatkan aku, bisiknya lirih. Dan di saat yang sama, di ruang rawat mewah, Rafif duduk di samping ibunya yang tertidur. Matanya menatap kosong keluar jendela. Hatinya penuh tanya, namun satu hal ia yakini, ia akan menemukan kebenaran, dan ketika saat itu tiba, ia tidak akan tinggal diam. Apa balasan yang akan ia berikan pada perawat itu? Rafif sendiri belum tahu. Yang jelas, sesuatu yang besar sedang tumbuh di hatinya. Sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Langit kota pagi itu kelabu. Awan menggantung berat di atas gedung-gedung tinggi, seolah menyalin suasana hati Nur yang sedang gelisah. Ia berjalan pelan ke arah rumah sakit. Seragam birunya sederhana, rambut hitamnya dikuncir seadanya. Di tangannya ia menggenggam buku catatan kecil, berisi jadwal magang dan catatan pasien. Namun pikirannya sama sekali tidak tertuju pada tugas hari itu. Sejak percakapannya dengan Rafif di lorong beberapa hari lalu, hati Nur tidak pernah benar-benar tenang. Tatapan tajam pria itu seolah menembus semua pertahanannya. Nur tahu cepat atau lambat ia harus jujur. Tapi apa yang akan terjadi jika ia mengaku? Apakah ia akan dipecat? Atau lebih buruk, dituduh melakukan sesuatu yang berbahaya pada pasien? Nur menunduk. Bayangan wajah bapaknya muncul di benaknya. Lelaki tua itu dulu sering terengah-engah karena asma. Sampai akhirnya nenek memberinya air dari botol kaca itu. Perlahan ia sembuh. Saat itu Nur masih remaja. Dan ia tahu apa yang dilihatnya bukan hal biasa. Kemudian kisah yang sama terulang pada seorang teman kuliahnya yang koma akibat kecelakaan. Nur memberikan air itu diam-diam. Dan temannya membuka mata pagi harinya. Semua itu nyata. Namun bagaimana menjelaskannya kepada orang lain? Di ruang rawat, Rafif masih setia menemani ibunya. Wajahnya tampak lebih tenang, meski di matanya tetap ada bayangan letih. Sang ibu sudah bisa bicara lebih lancar, meski tubuhnya masih lemah. "Vi," suara ibunya pelan. "Kamu terlihat gelisah. Apa ada masalah di perusahaan?" Rafif tersenyum samar, menggenggam tangan ibunya. "Bukan, Bu. Perusahaan baik-baik saja. Aku hanya memikirkan sesuatu." "Mengenai apa?" Rafif terdiam sejenak. Ia tidak bisa mengatakan bahwa ia sedang mencari seorang perawat yang diyakininya telah menjadi penyelamat. Ia hanya menggeleng. "Tidak apa-apa, Bu. Ibu istirahat saja." Namun di dalam hatinya, tekadnya semakin kuat. Ia harus menemukan Nur, harus tahu kebenarannya. Hari itu, Rafif sengaja berkeliling ke beberapa ruangan rumah sakit lagi. Kali ini ia tidak hanya melihat dari jauh, tapi benar-benar berbicara dengan beberapa perawat magang. Ia menanyakan nama mereka, asal mereka, bahkan bertanya hal-hal kecil yang membuat mereka bingung. Semua itu hanya untuk satu tujuan, menemukan Nur. Namun Nur justru berusaha menghindar.
Setiap kali ia tahu Rafif sedang berada di dekat ruangannya, ia berpura-pura sibuk di ruang lain, atau bersembunyi di balik rak obat. Namun semakin ia berusaha menghindar, semakin besar pula rasa curiga Rafif. Sore itu, Nur ditugaskan membantu di ruang farmasi. Ia sibuk menulis resep dan mengambil obat dari rak ketika tiba-tiba suara berat terdengar di belakangnya. "Kau berusaha menghindar dariku." Nur membeku. Tangannya yang memegang kotak obat bergetar. Perlahan ia menoleh. Rafif berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja hitam sederhana. Tatapannya tajam, tapi ada keteduhan yang samar di sana. "Tidak, Pak. Saya hanya sibuk." Nur berusaha terdengar tenang, meski jantungnya berdegup kencang. Rafif melangkah masuk, mendekat. "Kau tahu, aku tidak suka berputar-putar. Aku butuh kejujuran." Nur menunduk, menggenggam catatannya erat. Air matanya hampir jatuh. Saya tidak tahu apa yang Bapak maksud." Rafif menatapnya lama. Ia bisa merasakan ketakutan yang memancar dari Nur. Namun anehnya, ia tidak tega menekannya lebih jauh. Ia hanya menghela napas panjang. "Baiklah, aku tidak akan memaksa. Tapi aku ingin kau tahu, aku berterima kasih kepada siapapun yang telah menolong ibuku malam itu. Tanpa dia, mungkin aku sudah kehilangan satu-satunya keluarga yang kupunya." Kata-kata itu menusuk hati Nur. Air matanya akhirnya jatuh, meski ia buru-buru menyeka. Saya ikut senang, Pak, kalau ibu bapak bisa sadar." Rafif menatapnya lagi. Kali ini lebih lembut. "Aku akan menemukan jawabannya, Nur. Cepat atau lambat." Lalu ia berbalik, meninggalkan ruangan. Malam itu di kosan, Nur tidak bisa menahan tangis. Ia merasa terjebak. Di satu sisi, hatinya ingin jujur, ingin mengatakan bahwa dialah yang memberikan air itu. Di sisi lain, ia takut dunia akan menolaknya, menertawakannya, bahkan menghancurkannya. Ia memeluk botol kaca itu erat, seakan mencari perlindungan dari benda kecil yang telah mengubah jalan hidupnya. "Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku hanya ingin menolong. Aku tidak ingin perhatian. Aku tidak ingin dianggap pahlawan. Aku hanya ingin orang lain sembuh." Air matanya terus mengalir hingga ia tertidur dalam kelelahan. Di rumah sakit, Rafif berdiri di balkon kamarnya. Angin malam berhembus, membawa aroma lembab hujan yang baru saja reda. Matanya menatap jauh ke langit. "Siapapun kau, yang sudah menolong ibuku, aku berjanji akan menemukannya. Dan ketika aku menemukannya, aku tidak akan membiarkannya pergi begitu saja." Ada tekad yang membara dalam suara hatinya. Bukan hanya rasa ingin tahu, tapi juga rasa terima kasih yang begitu dalam. Dan mungkin, sesuatu yang lebih dari itu. Pagi itu rumah sakit lebih ramai dari biasanya. Suara roda ranjang pasien beradu dengan langkah tergesa para perawat. Beberapa dokter bergegas melewati lorong, membawa map tebal. Semua kesibukan itu membuat Nur lega, karena perhatian orang-orang tidak terlalu tertuju padanya. Ia bisa bekerja lebih tenang, setidaknya untuk sementara. Namun rasa cemas tetap menempel di dadanya. Sejak percakapan terakhir dengan Rafif di ruang farmasi, Nur merasa dirinya semakin terpojok. Pria itu tidak berkata kasar, tapi sorot matanya penuh keyakinan. Seolah ia tahu Nur sedang menyembunyikan sesuatu. Nur mencoba mengalihkan pikirannya dengan bekerja. Hari itu ia mendapat giliran di ruang anak lagi. Suasana di sana lebih ceria dibanding ruang lain. Tawa kecil pasien anak-anak kadang membuat hatinya ringan. Ia membacakan cerita sambil menggunakan boneka tangan lusuh milik salah satu pasien. Anak-anak tertawa meski suara mereka serak. Di momen seperti itu, Nur bisa melupakan sejenak beban yang menghimpitnya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Dari kaca besar di depan ruang anak, Rafif berdiri memperhatikannya. Langkah Rafif berat, tapi matanya tak lepas dari Nur. Beberapa hari ini, ia sengaja tidak langsung mendesak. Ia memilih memperhatikan dari jauh, mempelajari gerak-geriknya. Dan semakin lama ia mengamati, semakin kuat keyakinannya.
Gadis itulah perawat malam itu. Yang membuat Rafif bimbang bukan soal siapa, tapi soal mengapa. Apa yang mendorong seorang perawat magang nekat masuk ruang rawat khusus, melewati bodyguard, lalu melakukan sesuatu yang bahkan dokter-dokter hebat tidak sanggup? Pikirannya kembali pada ucapan ibunya. Aku merasakan ada yang menyuapiku dengan air. Rasanya sejuk. Air. Rafif mendesah pelan. Ada misteri yang belum bisa ia pecahkan. Siang menjelang sore, Nur keluar dari ruang anak untuk mengantarkan catatan pasien. Di lorong, langkahnya terhenti. Rafif berdiri di ujung lorong, menatap langsung ke arahnya. Wajah Nur memucat. Ia menunduk, mencoba berjalan cepat melewatinya. Namun Rafif tidak membiarkannya lolos. Nur. Suaranya berat, jelas. Nur berhenti. Bahunya gemetar halus. Ia menoleh pelan. Iya, Pak. Rafif mendekat. Langkahnya tenang tapi penuh wibawa. Aku ingin bicara. Tidak di sini. Ikut aku. Tanpa menunggu jawaban, Rafif berjalan mendahului. Nur hanya bisa menurut. Kakinya terasa lemas. Tapi ia memaksa diri melangkah. Mereka berhenti di taman kecil di belakang rumah sakit. Tempat itu sepi. Hanya ada beberapa bangku dan pohon rindang. Suara burung sore terdengar samar. Rafif berbalik, menatap Nur tajam. Kau tidak bisa menghindar terus. Aku tahu kau yang masuk ruang ibuku malam itu. Nur tercekat. Bibirnya bergetar, tapi tidak ada kata yang keluar. Aku tidak ingin membuatmu takut, lanjut Rafif. Suaranya lebih lembut. Aku hanya ingin tahu, apa yang kau lakukan malam itu? Aku melihatmu. Sendok jatuh dari tanganmu. Dan aku melihat sisa air di bibir ibuku. Itu bukan kebetulan. Air mata Nur menetes. Jatuh begitu saja. Pak, saya hanya ingin menolong. Itu saja. Saya tidak punya maksud lain. Rafif menunduk sedikit, menatapnya lebih dekat. Menolong? Dengan apa? Katakan padaku. Nur menggenggam erat ujung seragamnya. Tangannya gemetar. Itu, air peninggalan nenek saya. Saya pernah melihatnya menyembuhkan bapak saya dari asma. Juga pernah membuat teman saya sadar dari koma. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Saya hanya percaya. Dan saya berpikir, mungkin air itu bisa menolong ibu bapak. Kata-kata itu keluar terbata-bata, diiringi tangis yang tak bisa lagi ditahan. Rafif terdiam, matanya membulat, hatinya bergetar. Ia menatap Nur lama, seolah mencoba memastikan gadis itu tidak sedang berbohong. Namun ekspresi Nur terlalu jujur, terlalu tulus untuk dianggap sandiwara. Malam itu, Rafif tidak bisa tidur. Kata-kata Nur terus terngiang di kepalanya. Air peninggalan nenek saya. Ia berjalan mondar-mandir di kamar ibunya. Sang ibu sudah tertidur pulas setelah pemeriksaan. Rafif menatap wajah ibunya lama. Ingat bagaimana selama 5 bulan ia tidak pernah membuka mata. Ingat bagaimana pagi itu ia tiba-tiba sadar. Rafif merasakan bulu kuduknya meremang. Apakah benar air itu yang menjadi perantara? Namun di balik rasa kagum itu, ada rasa lain yang muncul, rasa hormat. Ia tidak pernah menyangka, seorang perawat magang miskin dari desa berani mengambil risiko sebesar itu demi menolong. Padahal jika gagal, Nur bisa kehilangan segalanya. Keesokan paginya, Rafif sengaja mencari Nur lagi. Ia menemukannya di ruang cuci, sedang membersihkan peralatan medis. Gadis itu menunduk, berusaha menghindari tatapannya. Rafif mendekat, lalu berkata pelan, "Aku sudah tahu kebenarannya. Jangan takut. Aku tidak akan mencelakanmu. Justru sebaliknya." Nur menoleh dengan mata berkaca. "Pak, saya tidak ingin perhatian. Saya tidak ingin siapapun tahu. Saya hanya ingin hidup tenang." Rafif menatapnya dalam. Ada kekuatan sekaligus kelembutan di balik kata-kata gadis itu. Ia menarik napas panjang, lalu mengangguk. "Baik, kalau itu yang kau mau, aku akan menjaga rahasiamu. Tapi aku tidak akan diam.
Aku harus membalas budi. Kalimat itu membuat Nur semakin bingung. Hatinya berdebar. Balasan seperti apa yang dimaksud Rafif? Ia tidak tahu, tapi satu hal jelas. Sejak malam itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu udara rumah sakit terasa berbeda bagi Nur. Entah mengapa langkah-langkah perawat terdengar lebih ringan, obrolan dokter lebih ramah, bahkan cahaya lampu di lorong tampak lebih hangat. Nur berjalan sambil memeluk map catatan, berusaha fokus pada tugasnya, meski pikirannya masih penuh dengan percakapan terakhir bersama Rafif. Aku harus membalas budi. Kalimat itu terus bergema di telinganya. Apa maksudnya? Bukankah Nur sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap anonim? Tidak ingin dipuji atau diberi imbalan? Ia hanya ingin menolong dengan niat tulus. Tapi dari sorot mata Rafif, Nur tahu, pria itu tidak akan berhenti begitu saja. Hari itu, sebuah kejadian kecil mengawali perubahan. Saat Nur masuk ruang anak, ia terkejut melihat beberapa mainan baru, boneka beruang, puzzle kayu, bahkan rak buku kecil berisi cerita bergambar. Anak-anak pasien berlarian kecil. Wajah mereka ceria meski selang infus masih menempel di tangan mungil mereka. Dari mana semua ini? Tanya Nur pada seorang perawat senior. Katanya ada donatur baru. Semalam datang begitu saja. Semua mainan ini ditujukan khusus untuk ruang anak. Jawab perawat itu sambil tersenyum. Nur ikut tersenyum, meski di hatinya timbul firasat. Ia melirik ke arah pintu kaca. Dan benar, di sana berdiri Rafif, memperhatikan dari jauh. Begitu tatapan mereka bertemu, Rafif hanya mengangguk pelan, lalu berbalik pergi. Nur memeluk dadanya. Ia tahu, ini salah satu bentuk balasan Rafif. Tidak langsung kepada dirinya, tapi lewat anak-anak yang ia cintai di ruang perawatan. Namun balasan berikutnya membuat Nur benar-benar terkejut. Sore itu, kepala bagian perawat memanggil Nur ke ruang administrasi. Nur masuk dengan cemas, takut ada kesalahan. Tapi wajah kepala bagian itu tersenyum ramah. Nur, mulai besok kamu tidak perlu lagi masuk jadwal bergilir yang melelahkan. Kamu akan ditugaskan khusus mendampingi pasien keluarga tertentu. Ada permintaan langsung dari atasan rumah sakit. Nur terperanjat. Permintaan? Dari siapa, Bu? Kepala bagian itu tersenyum. Dari Pak Rafif. Beliau ingin kamu yang mendampingi ibunya secara khusus. Mulut Nur hampir tidak bisa mengeluarkan suara. Tapi, saya hanya perawat magang. Beliau yang meminta. Rumah sakit tidak bisa menolak. Anggap saja ini kesempatan emas untukmu. Nur keluar dari ruangan dengan langkah goyah. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa semua ini terlalu cepat. Terlalu besar untuk dirinya yang hanya seorang perawat magang miskin. Malam itu, Nur duduk di kosan kecilnya sambil menatap botol kaca peninggalan neneknya. Nek, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku hanya ingin menolong, tapi sekarang, semuanya berubah. Ia memeluk botol itu erat, takut sekaligus bingung. Bagaimana kalau orang-orang lain tahu? Bagaimana kalau ia dituduh macam-macam? Tapi di sisi lain, hatinya tidak bisa menolak rasa hangat ketika melihat Rafif begitu menghargainya. Keesokan harinya, Nur resmi mendampingi Ibu Rafif. Ruangan itu terasa lebih luas dari biasanya. Perabotan mewah, televisi layar besar, sofa empuk, bahkan bunga segar yang selalu diganti setiap pagi. Nur berdiri canggung, sementara Rafif duduk di kursi dekat ranjang ibunya. Ibu, mulai hari ini ada perawat baru yang akan mendampingi, ucap Rafif pelan. Ibunya menoleh, tersenyum lembut pada Nur. Namamu siapa, Nak? Nur, Bu, jawabnya lirih. Nur, sang ibu mengangguk. Matanya bening. Aku merasa, aku pernah mengenalmu. Ucapan itu membuat Nur tercekat. Ia menunduk cepat-cepat. Saya hanya perawat biasa, Bu. Senang bisa membantu. Rafif memperhatikan setiap ekspresi Nur. Ada rasa lega di hatinya. Keputusan menunjuk Nur mendampingi ibunya adalah cara halus untuk menjaganya tetap dekat, tanpa harus memaksa pengakuan lebih jauh. Hari-hari berikutnya, Nur merasakan perubahan besar.
Ia tidak lagi dikucilkan oleh rekan perawat. Justru banyak yang mulai segan padanya. Beberapa bahkan mencoba mendekat, berharap bisa ikut mendapat perhatian yang sama dari CEO muda itu. Nur hanya tersenyum kaku, tidak ingin terbawa arus. Yang paling membuatnya bingung adalah perhatian Rafif sendiri. Pria itu tidak pernah terang-terangan berkata apapun, tapi tindakannya menunjukkan segalanya. Setiap kali Nur masuk, tatapan matanya terasa berbeda, lebih hangat, seolah mengucap terima kasih berulang kali tanpa suara. Suatu sore, ketika Ibu Rafif tertidur, hanya mereka berdua yang ada di ruangan. "Sini, Nur," panggil Rafif perlahan. Nur menoleh, menunduk sedikit. "Iya, Pak." Rafif memandangnya lama. "Aku sudah bilang aku ingin membalas budi. Semua yang kulakukan selama ini belum seberapa. Tapi aku janji, balasan sebenarnya masih menunggumu." Kata-kata itu membuat Nur semakin bingung. Apa maksud Rafif? Balasan seperti apa yang ia rencanakan? Hatinya berdebar, campur aduk antara takut dan penasaran. Ia tahu sesuatu sedang bergerak menuju hidupnya, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Dan di sudut hatinya yang paling dalam, Nur merasa kehidupannya sedang berjalan menuju arah yang benar-benar tak terduga. Sore itu cahaya matahari menembus jendela besar ruang rawat, menimpa wajah pucat Ibu Rafif yang tertidur tenang. Nur duduk di kursi kecil di samping ranjang, mencatat tekanan darah dan jadwal obat. Sesekali ia melirik ke arah Rafif yang berdiri di balkon kaca. Punggungnya tegap meski tubuhnya terlihat lelah. Suasana sunyi, hanya suara mesin monitor yang berdetak teratur. Hati Nur berdegup. Ia masih teringat jelas ucapan Rafif semalam. "Balasan sebenarnya masih menunggumu." Kalimat itu menusuk benaknya, membuatnya tak bisa tidur semalaman. Apa maksudnya? Apa Rafif akan mengumumkan sesuatu tentang dirinya? Atau memberikan sesuatu yang besar? Nur takut, namun juga penasaran. "Nur." Suara Rafif memecah keheningan. Ia berbalik. Tatapannya teduh tapi serius. Nur menoleh cepat, lalu menunduk. "Iya, Pak. Aku ingin kau selalu di sisi ibu. Bukan hanya sebagai perawat, tapi juga sebagai orang yang kupercaya. Mulai hari ini, anggap ruangan ini rumahmu. Jangan merasa sebagai orang luar." Kata-kata itu membuat dada Nur sesak. Ia bukan siapa-siapa, hanya perawat magang miskin dari desa. Tapi kini, seorang CEO kaya raya mengatakan hal seperti itu padanya. Nur bingung harus menjawab apa. Saya takut tidak sanggup, Pak." Rafif melangkah mendekat, berdiri hanya beberapa langkah darinya. "Nur, aku tidak asal memilih. Aku sudah melihat caramu bekerja. Kesabaranmu, ketulusanmu. Kau berbeda dari yang lain." Mata Nur berkaca. Ia menggenggam buku catatannya erat. Takut tangisnya pecah. "Saya hanya melakukan kewajiban, Pak." "Tidak." Rafif menggeleng. "Kau melakukan lebih dari sekadar kewajiban. Kau mengambil risiko yang bahkan dokter hebat pun tidak berani. Kau memberi ibuku sesuatu yang membuatnya kembali ke dunia ini. Aku tidak akan pernah melupakannya." Malam itu, setelah tugasnya selesai, Nur pulang ke kos dengan langkah gontai. Ia duduk di ranjang sempitnya, menatap botol kaca di meja. Botol itu kini tinggal setengah. Isinya berkurang sejak malam ia memberikannya pada Ibu Rafif. Nur menyentuh permukaannya dengan lembut, seolah berbicara dengan neneknya. "Nek, aku tidak tahu apakah ini berkah atau ujian. Kenapa hidupku berubah sejak malam itu? Kenapa aku merasa tidak bisa mundur lagi?" Air matanya jatuh. Ia takut, tapi di sisi lain, ada rasa hangat yang muncul setiap kali mengingat tatapan Rafif. Tatapan penuh keyakinan dan rasa terima kasih. Keesokan harinya, suasana rumah sakit semakin aneh bagi Nur. Rekan-rekan perawat yang dulu sering mengejeknya kini berubah sikap. Mereka lebih ramah. Bahkan ada yang mencoba mendekat dengan senyum manis. "Nur, kalau ada jadwal long shift, bagi sama aku ya," kata salah satu perawat yang dulu sering menertawainya. "Nur, kamu hebat ya, bisa dipercaya CEO langsung.
Sambung yang lain dengan nada memuji. Nur hanya tersenyum kaku. Ia tahu, semua itu bukan tulus. Mereka hanya ingin mendekat karena Rafif. Dalam hati, Nur justru merasa semakin asing. Siang itu, Rafif memanggil Nur ke ruang administrasi lantai atas. Nur masuk dengan hati-hati, merasa canggung berada di ruangan yang penuh rak dokumen dan aroma kopi. Rafif duduk di balik meja besar. Namun ia segera berdiri ketika Nur datang. "Aku ingin kau ikut denganku," ucap Rafif tanpa basa-basi. "Kemana, Pak?" tanya Nur gugup. "Keluar rumah sakit sebentar. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan." Nur ragu. Ia menunduk, tapi Rafif menambahkan, "Tenang saja. Aku sudah meminta izin pada kepala perawat. Kau dianggap sedang mendampingi keluarga pasien." Akhirnya Nur menurut. Ia mengikuti Rafif keluar rumah sakit, masuk ke dalam mobil hitam mewah yang terparkir di depan. Tubuhnya kaku, tidak terbiasa dengan kenyamanan seperti itu. Mobil melaju tenang, hingga berhenti di sebuah taman kota yang rindang. Pepohonan tinggi berjajar. Danau kecil berkilau diterpa cahaya senja. Tempat itu sepi, hanya ada beberapa orang tua yang berjalan santai. Rafif turun lebih dulu, lalu menoleh pada Nur. "Ayo." Nur mengikutinya dengan langkah ragu. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak hingga berhenti di tepi danau. Angin sore berhembus, membuat rambut Nur yang terikat sederhana ikut berayun. "Tempat ini dulu sering kukunjungi bersama ibu dan adikku," kata Rafif pelan, menatap permukaan air. "Sejak kecelakaan itu, aku tidak pernah berani kembali. Terlalu banyak kenangan. Tapi entah kenapa, aku ingin datang lagi, bersamamu." Nur terdiam. Jantungnya berdetak kencang. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Rafif menoleh, menatapnya dalam. "Nur, aku tidak tahu bagaimana caranya membalas jasamu. Tapi yang jelas, aku tidak ingin kau hanya menjadi bayangan yang lewat dalam hidupku. Aku ingin kau ada di sini, bersama ibu, bersama aku." Mata Nur membesar. Kata-kata itu terlalu berat, terlalu besar untuk dirinya yang kecil. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. "Pak, saya hanya gadis miskin dari desa. Saya tidak pantas berdiri di samping Bapak." Rafif tersenyum samar. "Justru karena itu, aku yakin, kau tidak mengejarku karena harta atau nama. Kau tulus. Dan itu yang membuatmu berbeda." Nur menunduk. Air matanya jatuh ke tanah. Dalam hati ia berdoa, "Allah, apa ini jalan yang Engkau pilihkan untukku?" Sore itu, di tepi danau yang tenang, sebuah janji tak terucap mulai terjalin di antara mereka. Janji yang perlahan mengikat, membawa Nur semakin dekat pada balasan besar yang sama sekali tidak ia duga. Malam turun dengan cepat setelah senja itu. Nur masih bisa merasakan angin danau yang dingin menempel di kulitnya meski ia sudah kembali ke kosan kecilnya. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lutut, memandangi botol kaca yang diletakkan di meja kayu reot. Pikiran Nur berputar tak menentu. Kata-kata Rafif di tepi danau sore tadi membuat hatinya campur aduk. "Aku ingin kau ada di sini, bersama ibu, bersama aku." Nur menutup wajah dengan kedua tangan. Ia tidak pernah membayangkan, seorang CEO kaya raya bisa mengucapkan kalimat seperti itu padanya. Seorang gadis desa miskin yang hanya perawat magang. Antara bahagia dan takut, semua berkecamuk. Keesokan paginya, perubahan mulai terlihat nyata. Nur baru saja masuk rumah sakit ketika seorang perawat senior menghampirinya dengan senyum ramah. "Nur, ada kabar baik. Mulai hari ini, kamu tidak lagi masuk daftar shift malam. Semua jadwalmu akan disesuaikan agar kamu bisa fokus mendampingi pasien khusus." Nur terdiam. "Tapi, bukankah saya masih magang?" "Ya, tapi ini permintaan langsung dari atas. Kau beruntung sekali, Nur. Jangan sia-siakan kesempatan ini." Hati Nur semakin bergetar. Ia tahu ini ulah Rafif. Perhatian yang dulu hanya berupa tatapan hangat, kini berubah menjadi tindakan nyata. Ia tidak lagi menjadi bayangan di antara para perawat. Semua mata kini tertuju padanya, entah dengan kagum atau iri.
Siang itu, Rafif datang ke ruang ibunya bersama seorang pria parubaya berjas rapi. Nur yang sedang memeriksa tekanan darah segera berdiri memberi hormat. "Nur," ucap Rafif. "Ini Pak Adrian, direktur rumah sakit ini." Pria itu tersenyum ramah. "Ah, jadi ini perawat magang yang kau maksud, Rafif. Dia kan lulusan terbaik di universitas, ya kan?" Nur gugup, menunduk dalam. Saya hanya perawat biasa, Pak." Adrian tertawa kecil. "Kau masih muda, tapi keberanianmu luar biasa. Jarang ada perawat yang mampu bertindak cepat dan tulus. Rumah sakit ini bangga memiliki orang sepertimu." Pipi Nur panas. Ia ingin berkata jujur bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Tapi Rafif menatapnya seolah berkata, "Biarkan saja, jangan menyangkal." Malam itu, Rafif duduk di samping ibunya. Sang ibu yang sudah lebih segar menatapnya penuh kasih. "Vi, aku perhatikan kau sering bersama perawat itu." "Nur, ya." Rafif mengangguk pelan. "Iya, Bu. Dialah yang membuatmu kembali. Aku yakin itu." Senyum ibunya melebar. "Kalau begitu, jaga dia baik-baik. Jangan biarkan orang sebaik itu terluka." Rafif terdiam. Kata-kata ibunya terasa seperti perintah yang menyentuh hatinya. Ia menatap ibunya lama, lalu mengangguk mantap. Keesokan harinya, balasan yang lebih nyata datang. Saat jam istirahat, kepala bagian perawat memanggil Nur. Di meja administrasi sudah ada selembar kertas resmi. "Nur, mulai bulan depan, statusmu akan berubah dari perawat magang menjadi pegawai tetap. Semua administrasi sudah disetujui. Bahkan ada beasiswa lanjutan bila kau ingin sekolah lagi." Mata Nur membelalak. "Tetapi, bagaimana bisa? Bukankah biasanya butuh waktu bertahun-tahun untuk diangkat tetap?" Kepala bagian itu tersenyum. "Kau tidak perlu khawatir. Ada rekomendasi langsung dari Pak Rafif. Rumah sakit tidak bisa menolak." Nur menggenggam surat itu dengan tangan bergetar. Air matanya jatuh. Ia tidak tahu harus bersyukur atau takut. Hidupnya berubah terlalu cepat. Malam harinya, di kosan kecil, Nur menatap botol kaca peninggalan neneknya. "Nek, semua ini karena air ini. Tapi balasan yang kudapat terasa terlalu besar. Apa aku siap menjalaninya?" Ia menunduk, menahan isak. Di tempat lain, Rafif berdiri di balkon rumah sakit, menatap langit malam. Pikirannya penuh rencana. Balasan yang ia berikan pada Nur belum cukup. Ia ingin lebih. Ia ingin memastikan gadis itu tidak hanya selamat, tapi juga bahagia. "Aku tidak akan berhenti di sini," bisiknya pada dirinya sendiri. Nur harus tahu betapa berharganya dia. Balasan ini baru permulaan. Hari-hari berikutnya, Nur merasakan perlakuan berbeda dari semua orang. Rekan-rekan perawat yang dulu mencibir kini mendekat dengan ramah. Beberapa dokter muda bahkan berusaha mengajaknya bicara. Tapi Nur hanya tersenyum kaku, menolak halus. Di hatinya, hanya ada satu sosok yang selalu membuatnya gugup sekaligus tenang, Rafif. Dan tanpa ia sadari, langkah-langkah Rafif untuk memberikan balasan besar sudah semakin dekat. Balasan yang bukan sekadar status atau pekerjaan, melainkan sesuatu yang bisa mengubah jalan hidup Nur selamanya. Pagi itu rumah sakit kembali dipenuhi hiruk-pikuk. Perawat berlari kecil membawa obat. Dokter keluar masuk ruang pasien. Suara alat medis berdenting-denting. Namun bagi Nur, dunia terasa seperti bergerak lebih pelan. Tangannya sibuk menulis catatan di papan. Tapi pikirannya melayang pada semua kejadian beberapa minggu terakhir. Ia yang dulu sering diremehkan, kini justru menjadi pusat perhatian. Semua berubah sejak malam ia nekat memberikan air bening peninggalan neneknya kepada Ibu Rafif. Ia tidak pernah menyangka, sebuah keberanian yang lahir dari rasa iba akan membawa dirinya ke titik ini. Namun, hari itu akan menjadi titik balik yang lebih besar lagi. Menjelang siang, Rafif datang ke ruangan ibunya dengan pakaian yang lebih formal dari biasanya. Jas hitam, kemeja putih, dan dasi rapi. Senyumnya tampak hangat, namun sorot matanya menyimpan keseriusan. Di belakangnya, beberapa staf rumah sakit ikut masuk,
membawa berkas-berkas. Nur yang sedang memeriksa selang infus buru-buru menunduk memberi salam. "Nur," panggil Rafif dengan suara tenang. "Iya, Pak," jawab Nur gugup. "Aku ingin bicara denganmu setelah ini. Ada hal penting." Jantung Nur berdegup kencang. Ia mengangguk pelan, lalu kembali fokus pada tugasnya. Sore harinya, Rafif meminta Nur menemuinya di ruang rapat kecil di lantai atas. Nur masuk dengan hati-hati, wajahnya pucat. Di dalam, hanya ada Rafif dan satu meja panjang dengan beberapa berkas tertata rapi. "Duduklah," ucap Rafif. Nur duduk perlahan, menunduk, tangannya gemetar. Ada apa, Pak?" Rafif menatapnya lama, lalu tersenyum samar. "Nur, sejak malam itu hidupku berubah. Ibuku kembali sadar. Itu sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan uang atau jabatan. Kau mungkin menganggapmu hanya perawat biasa, tapi bagiku, kau adalah alasan keluargaku utuh kembali." Mata Nur berkaca. Saya hanya ingin menolong, Pak, tidak lebih." "Aku tahu, dan karena itulah aku semakin yakin. Nur, aku tidak bisa membiarkanmu terus hidup di kos sempit, bekerja di bawah hinaan orang-orang. Kau pantas mendapatkan hidup yang lebih baik." Nur terdiam, dadanya sesak. "Pak, saya tidak butuh imbalan. Tolong jangan." Rafif mengangkat tangan, menghentikan kalimatnya. "Ini bukan imbalan. Ini balasan dari hati. Aku sudah mengurus semua dokumen. Mulai hari ini, kau resmi bukan hanya perawat tetap di rumah sakit ini. Aku juga mendaftarkanmu ke program beasiswa untuk melanjutkan pendidikanmu lebih tinggi. Semua biaya akan kutanggung." Mata Nur membesar. Air matanya jatuh. "Bapak, kenapa melakukan semua ini untuk saya?" Rafif mendekat, berdiri di hadapannya. Tatapannya hangat, suaranya bergetar. "Karena balasan dari seorang anak untuk penyelamat ibunya tidak akan pernah cukup. Karena aku percaya Allah mengirimkanmu untuk menjadi bagian dari hidupku. Dan aku tidak ingin kehilanganmu." Nur menutup wajah dengan kedua tangannya, menangis terisak. Hatinya campur aduk, antara syukur, takut, dan bahagia. Malam itu, di ruang rawat, sang ibu menatap Nur dengan senyum lembut. "Nak, jangan merasa kecil. Kau adalah anugerah. Aku bisa kembali melihat dunia ini karena kau. Dan aku percaya, Allah sudah menyiapkan jalan yang indah untukmu." Nur menggenggam tangan wanita itu. Matanya basah. Ia hanya bisa mengangguk. Di belakang, Rafif berdiri menatap pemandangan itu. Hatinya mantap. Ia sudah menentukan langkah. Balasannya bukan sekadar beasiswa, bukan hanya pekerjaan, tapi sesuatu yang lebih besar. Sebuah janji untuk menjaga Nur selamanya. Hari-hari berikutnya, kehidupan Nur berubah total. Ia tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Perawat lain yang dulu mencibir kini menghormatinya. Dokter senior pun mengangguk ramah saat berpapasan. Dan setiap kali ia masuk ruang rawat ibu Rafif, tatapan hangat dari ibu dan anak itu selalu menyambutnya. Namun, yang paling mengguncang adalah pernyataan Rafif pada suatu malam ketika hanya ada mereka bertiga di ruangan. "Nur," ucapnya dengan suara pelan tapi mantap, "balasan terbesarku untukmu bukan sekadar pekerjaan atau beasiswa. Balasan itu adalah, aku ingin kau ada di sisiku, bukan hanya sebagai penyelamat ibuku, tapi juga sebagai pendamping hidupku." Nur terdiam. Air matanya jatuh begitu saja. Ia tidak pernah membayangkan seorang CEO kaya raya akan mengucapkan kalimat itu padanya. Di sampingnya, Ibu Rafif tersenyum, menggenggam tangan Nur. "Nak, aku merestui. Kau sudah seperti anakku sendiri." Suasana hening, hanya suara monitor yang berdetak. Tapi di dalam hati Nur, sesuatu yang besar sedang pecah. Balasan yang tak pernah ia bayangkan kini nyata di hadapannya. Dan malam itu, Nur menatap langit dari jendela rumah sakit. Air matanya jatuh lagi. Kali ini bukan karena takut atau bingung, tapi karena rasa syukur yang begitu dalam. "Allah, kalau ini jalan MU, aku akan menjalaninya."
Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dari seorang perawat magang miskin yang diremehkan, kini ia menjadi seseorang yang begitu berharga, bahkan bagi seorang CEO muda yang pernah kehilangan segalanya. Balasan itu sungguh tak terduga. Cerita selesai. Subhanallah, begitulah jalan hidup yang penuh rahasia. Nur, seorang gadis desa miskin yang awalnya diremehkan, ternyata menjadi penyelamat bagi ibu sang CEO. Keberaniannya, ketulusannya, dan doa yang ia bawa, menjadi jalan mukjizat dari Allah. Dan lihatlah balasan yang ia terima, bukan hanya penghormatan, bukan hanya masa depan yang lebih baik, tapi juga kasih sayang dan tempat yang istimewa di hati sang CEO. Kisah ini mengingatkan kita, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi, kebaikan itu yang akan mengubah takdir. Terima kasih sudah setia mendengarkan cerita ini. Jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komentar agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Bagi yang baru bergabung, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.